Halo pencinta serial India, ini adalah sinopsis Radha Krishna episode 40 versi India. Bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda semua tidak tertinggal cerita terbaru dari channel ini. Adegan dimulai dari seorang pria bergegas ke dapur dan memberitahu mereka bahwa Maharesi Durvasa sedang menunggu makanan. Balram meminta Krishna melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka semua melalui suara pikirannya. Krishna menenangkan ibu dan ayahnya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan meminta mereka pergi ke ruang tamu. Krishna mengatakan bahwa dirinya dan Balram akan mengurus semuanya. Nan mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Krishna memotongnya di tengah kalimat dan memintanya untuk percaya. Yasoda kemudian menahan Krishna. Apa yang bisa kau lakukan? Dan mengatakan hanya ada satu pilihan tersisa, yaitu mereka semua keluar menemui para tamu dan Maharesi untuk meminta maaf. Krishna dan Balram merasa sedih. Di ruang tamu, Maharesi Durvasa agak marah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jatila memainkan permainannya. Dia mencoba memprovokasi Durvasa dengan berkata pada Brisbane bahwa dia membuat para tamu menunggu makanan setelah mengundang mereka untuk pesta, dan itu adalah hal yang sangat memalukan, apalagi dilakukan di hadapan seorang Maharesi. Brisbane penasaran mengapa mereka lama sekali menyiapkan makanan. Di dapur, Yasoda meyakinkan Nan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Maharesi dan meminta maaf. Nan berkata, kita akan baik-baik saja jika dia memaafkan kita. Kalau tidak, kita akan menerima kutukannya sebagai sebuah berkah. Kemudian, Yasoda memegang tangan Krishna dan Balram. Mereka berjalan menuju ruang tamu. Balram dan Krishna berbicara dalam suatu pikiran. Balram bertanya, mengapa kamu diam saja, Krishna? Krishna menjawab, aku tidak bisa menggunakan kekuatanku di depan orang banyak, karena mereka mungkin akan mengenali kita sebagai awatara dalam bentuk manusia. Sehingga kedatangan kita ke bumi ini menjadi tidak berguna. Jatila terus memprovokasi, meminta Brisbane untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak, Maharesi Durvasa akan mengutuk keluarga Nan. Kemarahan Maharesi meningkat. Kirtida mencoba untuk menemui mereka, tapi seluruh tamu melihat Nan dan Yasoda datang mendekat dengan mencakupkan kedua tangan di dadanya. Setelah sampai di tempat, Brisbane bertanya, kenapa kalian datang dengan tangan kosong, sementara mereka berdiri di depan Maharesi. Krishna dan Balram berada di kerumunan tamu untuk bersembunyi dari Maharesi Durvasa. Maharesi Durvasa menuangkan air dari kalasnya dan mulai melantunkan mantra untuk mengutuk. Semua orang menjadi panik. Jatila dan Ayan menyeringai. Yasoda pun menggigil. Tiba-tiba terdengar suara, kau sudah mencuci tanganmu, Maharesi. Tolong turunkan tanganmu karena sudah waktunya untuk makan. Semua orang berbalik dan melihat Radha masuk dengan membawa makanan. Dan Yasoda, Brisbane dan Kirtida merasa diselamatkan. Jatila dan Ayan terlihat kaget dan kesal. Balram menggelengkan kepalanya dengan gembira terhadap Krishna dan Krishna merasa malu. Maharesi Durvasa membuka matanya dan tercengang melihat mata Srimad Radha menyajikan makanan untuknya. Air di tangannya mengalir keluar. Begitu pula air mata dari matanya. Dia menyatukan tangannya perlahan, merasakan keabadian. Kemudian, Krishna masuk dari belakang Radha dan menunjukkan wujudnya kepada Maharesi Durvasa saat akan mencakupkan kedua tangannya. Tapi Krishna menggelengkan kepalanya. Krishna dan Resi Durvasa berbicara dalam suatu pikiran. Krishna berkata, jika kau mencakupkan tangan
dan membungkuk di depan Rada atau aku, maka tujuan kita ke bumi ini sebagai manusia biasa tidak akan tercapai. Resi kemudian membuat suasana berubah saat dia akan memberkati mereka. Dia kemudian makan makanan dengan penuh semangat. Teman Rada, Pisaka dan Lalita menyajikan makanan untuk resi lain yang menemani Maharesi Durvasa. Krishna dan Rada bersama-sama menyajikan buah untuk resi Durvasa. Dia memakannya dengan penuh semangat. Durvasa berkata, "Aku sudah melihat tanda kedewaanmu di planet ini. Merasa diberkati karena aku telah menerima anugerah terbesar selama hidupnya. Karena aku makan makanan yang disiapkan oleh Dewi Radharani." Krishna tersenyum. Setelah selesai makan, Maharesi tersenyum lebar. Krishna mengatakan bisa merasakan kebahagiaannya, tetapi dia harus membantu mereka agar orang-orang tidak curiga melihat dirinya bahagia seperti itu. Krishna memberi isyarat kepada resi untuk mengurangi senyumannya, karena orang-orang mungkin menemukan sesuatu yang berbeda dengan makanan yang disajikan. Karena resi yang selalu gelisah sekarang sangat gembira. Maharesi pun merubah ekspresi wajahnya seperti biasanya. Girdhida meminta Rada untuk mendapatkan berkah dari Resi Agung. Rada maju menuju resi. Resi Durvasa bingung dan melihat ke arah Krishna dan berkata dalam suara hatinya, "Bagaimana aku bisa memberkati Dewi Rada dan membiarkan Dewi Rada menyentuh kakiku, sedangkan aku hanya manusia biasa?" Krishna menjawab melalui suara hatinya, "Tugasmu adalah memberkati dirinya, karena Rada hanyalah manusia biasa. Di hadapanmu bukanlah Dewi. Anggap saja dia adalah putri, dan berkatilah dia." Rada menyentuh kakinya. Resi Durvasa memberkatinya dan mengatakan rasa laparnya terpuaskan dengan makanan yang kau buat. Karena itu, aku memberkatimu dengan anugerah bahwa siapapun yang makan makanan yang disiapkan oleh Rada akan memiliki umur yang panjang. Rada dan orang tuanya merasa bahagia. Yasoda merasa senang. Rada memohon kepada Resi Durvasa untuk menerima permintaannya agar menyalakan lampu pertama untuk Dipawali. Resi menerimanya dan memerintahkan bahwa Rada dan Krishna juga harus ikut menyalakannya. Krishna pun tersenyum pada Resi. Jatila dan Ayan kesal karena rencana mereka gagal. Resi Durvasa memegang api dan mengajak Rada dan Krishna ikut memegangnya. Rada, Krishna, dan Resi Durvasa memegang api bersama dan mereka menyalakan lampu besar bersama-sama. Ayan pergi dari sana menuju hutan sambil mengomel. Jatila mengikutinya. Jatila menghentikannya dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Ayan mengomel karena mempercayai Rada, tetapi dia menipunya dengan membantu Krishna. Jatila memerintahkan Ayan untuk mempertahankan persahabatannya dengan Rada dan dirinya akan menyelesaikan sisanya. Lalu sementara itu, Rada datang. Jatila pergi dan meminta Ayan untuk berbicara dengan sopan kepada Rada. Ayan berjalan menjauh ketika Rada mendekatinya. Mereka berdua mencapai tepi sungai. Rada meminta Ayan untuk kembali. Ayan berkata, saat ini dia tidak mau berbicara dengan Rada. Rada telah menipunya dengan membantu musuhnya itu Krishna. Rada berkata bahwa Krishna memang seorang penjahat, tetapi dia melakukan itu untuk keluarganya dan penduduk Gokul. Suatu makhluk jauh di dalam air mendengar mereka berbicara dan bergerak menuju tepi sungai. Rada hendak mengatakan sesuatu, tapi bayangan raksasa menimpa mereka dan Rada pun terjatuh karena terkejut. Ayan juga terkejut dan berteriak pada Rada untuk melarikan diri. Rada masih syok. Ular raksasa Kalia muncul dari sungai.
Narada ketakutan melihat ular raksasa yang muncul dari Yamuna saat dia berdiri di tepi sungai bersama ayah. Di zaman modern ini, seringkali seseorang dinilai berdasarkan status sosialnya saja dan mempengaruhi orang yang dia kenal. Kenapa? Pasti ada orang-orang di sekitarmu yang melakukan tujuan mereka dengan memanfaatkan hal tersebut. Akan ada orang yang mendapat pekerjaan dengan bantuan kenalan mereka. Mereka juga akan mencari keuntungan. Sekarang, coba kau pikirkan saja, pekerjaan yang kau dapatkan melalui pengaruh orang, itu akan bertahan selama hubungan kalian baik-baik saja. Di saat hubungan tidak harmonis, maka kau akan kehilangan pekerjaan itu. Apa yang kita lakukan? Jawabannya adalah kau harus melakukan pekerjaanmu dengan jujur. Bertekadlah yang kuat pada pekerjaanmu itu. Pekerjaan yang didapat tanpa kebaikan itu tidak akan bertahan lama. Saat kau mendapatkan ketenaran atas pekerjaanmu, kau akan dikenang selama-lamanya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan video berikutnya. Kami dan segenap panitia yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.